Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Up Abdul Rauf dari SMP Negeri 1 Saketi Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tugas 1.2.9 asesmen 2 tentang tanggapan video atau teks pendek. Ya, pembahasan dalam video yang pertama, apa saja praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL. Kemudian yang kedua, menjelaskan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional Anda dalam mengimplementasikan UDL. Oke, praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL. Yang pertama, penyediaan beragam cara representasi. Contohnya, guru menyediakan materi pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti halnya berdiferensiasi berupa teks, audio, dan video. Kemudian, peta konsep visual digunakan untuk merangkum materi yang kompleks. Yang kedua, penyediaan beragam cara keterlibatan. Contohnya, pembelajaran dilakukan dengan kelompok kecil untuk keterlibatan murid dalam pembelajaran. Kemudian, aktivitas pembelajaran dengan permainan agar murid tidak jenuh, misalkan dengan pembelajaran berbahasa IT atau kuisis. Yang ketiga, penyediaan beragam cara aksi dan ekspresi. Contohnya, murid dapat memilih setiap tugas yang diberikan oleh guru, misalkan dengan poster, teks, video, atau rekaman suara. Kemudian memfasilitasi murid yang kesulitan dalam hal motorik dengan melakukan pendekatan yang lebih. Nilai-nilai utama dalam implementasi UDL. 1. Inklusivitas. 2. Keadilan. 3. Fleksibilitas. 4. Aksesibilitas. 5. Keterlibatan. 6. Keberlanjutan. 7. Penghargaan terhadap keberagaman. 8. Kolaborasi. 9. Kreativitas dan inovasi. 10. Umpan balik atau refleksi. Ya, 1. Inklusivitas, yakni sifat atau karakteristik suatu sistem yang mampu menyertakan semua pihak tanpa membedakan hak dan kewajibannya. Implementasinya, sekolah menyediakan akomodasi khusus bagi siswa difabel. Kemudian, tidak ada pemisah kelas antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Kurikulum dan metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan tiap siswa. Yang kedua, keadilan, yakni memberikan peluang yang adil bagi seluruh murid untuk berhasil dengan tetap memperhatikan kebutuhan murid yang unik satu dengan yang lainnya. Implementasinya menyesuaikan metode dan alat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian menggunakan teknologi untuk memberikan hak yang sama dengan semua peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu pembelajaran yang adaptif terhadap berbagai cara murid dalam belajar dan menunjukkan pemahaman mereka. Implementasinya memberikan pilihan dalam aktivitas pembelajaran dan menyediakan format materi yang berbeda sesuai dengan gaya dan minat mereka masing-masing. Yang keempat, aksesibilitas, yakni semua siswa memiliki akses yang sama terhadap alat dan lingkungan pembelajaran. Implementasinya menggunakan desain ruangan kelas yang menarik, ramah untuk semua. Kemudian membuat konten digital yang mudah difahami bagi mereka yang termasuk kategori siswa inklusif. Yang kelima, keterlibatan, yakni mendorong partisipasi aktif seorang murid dalam pembelajaran yang relevan dan bermakna. Implementasinya membangun koneksi antar materi dalam setiap pembelajaran dan menggunakan metode kolaboratif, diskusi kelompok, serta proyek dalam tim kecil. 6. Keberlanjutan, yakni membangun keterampilan belajar sepanjang hayat yang mengarahkan murid untuk belajar mandiri. Implementasinya memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi sendiri pembelajaran mereka dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis IT
untuk membantu murid dalam proses belajar. 7. Penghargaan terhadap keberagaman, yakni mengakui dan merayakan perbedaan latar belakang. Implementasinya mengintegrasikan materi pembelajaran dengan mencerminkan keberagaman budaya dan membuka ruang kepada semua peserta didik untuk saling berbagi pengetahuan. 8. Kolaborasi, yakni mendorong guru dan siswa serta komunitas belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Implementasinya selalu melibatkan siswa dalam setiap kegiatan, membangun hubungan antar orang tua, komite untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan implementasi UDL di sekolah. 9. Kreativitas dan inovasi, yakni memanfaatkan pendekatan kreatif dengan teknologi baru untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Implementasinya memanfaatkan media pembelajaran IT agar pembelajaran aktif dan inovatif, dan memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan gaya dan minatnya masing-masing. 10. Refleksi, ya, memberikan umpan balik yang konstruktif dalam meningkatkan pengalaman belajar murid. Implementasinya memberikan umpan balik atau refleksi dalam setiap kegiatan, kemudian melibatkan siswa dalam refleksi untuk kemajuan pembelajaran berikutnya. Praktik UDL dalam Mapel PAI SMP Negeri 1 Saketi. 1. Merancang berbagai sarana keterlibatan dengan tetap memperhatikan lingkungan pembelajaran yang mendukung sosial emosional. 2. Meningkatkan representasi dengan menggunakan berbagai media dan memastikan konten mudah diakses oleh semua murid. 3. Meningkatkan aksi dan ekspresi, menyediakan pilihan kepada murid mengenai tugas pemahaman mereka serta menggunakan alat bantu teknologi untuk membuat pembelajaran nyaman dan menyenangkan. Ya, demikian. Terima kasih. Tugas mengenai topik 2 BIMTEK inklusif tahap tingkat lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.